Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan kita, yang menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, dan Dia ada di sana menyediakan tempat bagi kita. Mari siapkan hati kita. Kita mau masuk di dalam ibadah kita penuh dengan syukur buat Allah yang begitu baik dalam hidup kita. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Karena Allah kami adalah Allah yang hidup, Allah yang besar, dan Engkau adalah Allah yang sangat-sangat memperhatikan kami. Terima kasih Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau naik ke surga dan Engkau memberikan penolong dalam kehidupan kami. Berkati ibadah kami pada saat sore hari ini, berkati kami semua Tuhan. Kami mau bersorak-sorak, bersuka cita, memuji, memuliakan Tuhan. Engkau luar biasa dalam hidup kami. Kami siap, ibadah kami serahkan di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kemegahan Raja di dalam kemuliaan, Dia adalah Allah kita yang besar. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan.
Engkau Raja di atas segala raja. Kami bangga memiliki Tuhan yang seperti Engkau, yang sangat mengasihi kami. Dalam waktu yang singkat Engkau merendahkan diri-Mu, Engkau mati menebus dosa kami. Tetapi Engkau tidak tinggal di dalam kematian, Engkau bangkit dari antara orang mati. Bahkan Engkau naik ke sorga, membuktikan bahwa Engkau adalah Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, pada hari ini di dalam kami memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, urapi kami, dan biar kami boleh menerima berkat Tuhan dari pemberitaan firman-Mu. Kami bersyukur, kami akan sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, pada saat ini saya mengajak saudara melihat kebenaran firman Tuhan. Ya, selamat kita memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. Sebuah perayaan atau sebuah peristiwa yang sungguh-sungguh nyata terjadi. Jadi kenaikan Kristus ke sorga adalah sebuah peristiwa historis. Itu adalah sebuah peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi. Dan pada saat ini saya mengajak saudara melihat dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-24. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-53. Nah, saudaraku, mari kita akan buka Alkitab kita akan baca ayat ini. Judul perikopnya adalah kenaikan Yesus. Ya, sekali lagi sebuah peristiwa historis yang sungguh-sungguh terjadi. Sama seperti kelahirannya adalah sebuah peristiwa historis, kematiannya adalah peristiwa historis. Itu adalah fakta, itu adalah sebuah kebenaran yang sungguh terjadi. Maka kenaikannya ke surga juga adalah sebuah peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi. Ayat 50 berkata firman Tuhan demikian. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saya ingin berbicara tentang berkat kenaikan Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebelum saya teruskan kebenaran firman Tuhan ini, ada sebuah pertanyaan yang saya ingin sampaikan kepada kita semua, dan saudara boleh jawab di dalam hati saudaraku. Pertanyaannya adalah, bagaimana perasaanmu memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini? Sekali lagi pertanyaannya adalah, bagaimana perasaanmu memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus pada hari ini? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apakah ketika kita memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga, apakah di dalam memperingati ini sama dengan ketika kita memperingati hari Natal? Samakah semangat kita ketika kita memperingati kenaikan Yesus Kristus ke sorga? Samakah ketika kita memperingati hari Paskah? Atau samakah semangat kita, samakah antusias kita ketika kita memperingati hari Pentakosta? Nah, Bapak Ibu yang berkati Tuhan, coba dijawab di dalam hati kita masing-masing. Dan mungkin kalau kita mau jujur, saudara-saudaraku, kita akan berkata, dan menurut pemahaman saya kira Bapak Ibu mungkin tidak sama persis. Kenapa? Karena memang kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, saudara-saudaraku, bahwa baik keempat penulis Injil ini, kalau saudaraku membaca misalnya di dalam kitab Injil Matius, Matius tidak terlampau begitu menceritakan kisah tentang kenaikan Yesus ke sorga. Bahkan kalau kita perhatikan, Injil Yohanes sama sekali tidak menulis peristiwa ini, saudara-saudaraku.
Markus hanya menulis di dalam satu ayat di dalam Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-19. Dan kalau kita perhatikan, hanya Injil Lukas yang menulis kisah di mana Yesus naik ke sorga ini secara lebih lengkap di dalam kitab Injil Lukas yang kita baca tadi, maupun di dalam kisah para rasul pasal-pasal pertama, karena yang menulis kisah para rasul itu adalah juga penulis yang sama dengan Injil Lukas, yaitu Lukas sendiri. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, itu sebabnya saya katakan tadi, barangkali di dalam kita memperingati hari kenaikan Yesus ke sorga, memang semangat kita, antusias kita tidak sama persis ketika kita memperingati Natal. Tetapi saya mau katakan pada saat ini, saudara-saudaraku, hal ini tidak boleh membuat kita merasa bahwa kenaikan Yesus ke sorga itu menjadi sebuah peristiwa yang kurang penting dari perayaan-perayaan yang lain. Sekali lagi saudara-saudaraku, walaupun kita melihat di dalam kitab Injil peristiwa kenaikan Yesus ke sorga tidak sebanyak penulis Natal, penulis kelahiran Kristus, tetapi kita tidak boleh membuat atau merasa bahwa kenaikan Yesus Kristus itu menjadi kurang penting dari perayaan-perayaan yang lain. Saya membaca di dalam sebuah tabloid, saudaraku diberkati Tuhan, bahkan di sebuah negara di Afrika Selatan katanya ada banyak gereja-gereja di sana yang sudah tidak memperingati lagi kenaikan Kristus ke sorga. Kenapa? Karena seperti yang saya katakan tadi, ada sebuah pandangan bahwa peristiwa kenaikan Yesus ke sorga ini peristiwa yang kurang penting. Tetapi sekali lagi, saya ingin katakan, kalau kita ingin mengetahui secara lengkap tentang siapakah Kristus, maka peristiwa kenaikan Yesus ke sorga tidak boleh dilupakan. Tidak boleh dianggap bahwa itu kurang penting dari Paskah, kurang penting daripada Natal. Karena kalau kita ingin mengenal Yesus secara utuh dalam kebenaran firman Tuhan, maka peristiwa kenaikan Yesus ke sorga harus kita lihat sebagai peristiwa yang sangat penting. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu di dalam pengakuan iman rasuli, ya mungkin orang-orang Pantekosta tidak terlampau populer dengan pengakuan iman rasuli, saudara-saudara. Maka kita lihat bahwa peristiwa kenaikan Yesus ke sorga ini adalah salah satu butir di dalam pengakuan iman rasuli. Ya, itu kalau aku percaya kepada Allah Bapa dan seterusnya, saudara-saudara. Maka salah satu poinnya itu adalah bahwa mereka dikatakan di situ percaya kepada Yesus Kristus yang naik ke sorga. Dan bukan hanya di dalam pengakuan iman rasuli, kemudian juga kita lihat di dalam sejarah gereja pada tahun 325 di dalam pengakuan iman Nikea, masuk butir ini, saudara-saudaraku, bahwa mereka katakan Yesus Kristus itu naik ke sorga. Karena bapak-bapak gereja melihat perlu kita memahami, perlu kita mengerti, kalau kita ingin mengenal Allah, kalau kita mengenal Yesus Kristus, maka peristiwa kenaikannya ke sorga adalah sesuatu yang sangat penting. Bapak Ibu, saya percaya di dalam setiap peristiwa, baik kelahiran Yesus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, dan kenaikan Kristus, setiap peristiwa itu mengandung berkat secara khusus kepada kita. Dan sekali lagi, kita mengenal Kristus secara utuh lewat semua peristiwa-peristiwa itu. Saudaraku tidak bisa mengenal Yesus hanya dari segi kelahirannya. Kita tidak akan mempunyai pengenalan yang utuh kepada Kristus, kepada Yesus, kalau kita hanya melihat dari kelahirannya saja. Makanya ada orang berkata, bagaimana Allah yang agung, Allah yang kudus berinkarnasi, lalu lahir daripada seorang perawan.
Kita akan gagal melihat tentang siapa Yesus secara utuh kalau kita hanya melihat itu dari kelahirannya. Kita tidak bisa mengenal Yesus secara utuh kalau hanya kita melihat dari kematiannya. Makanya ada orang berkata, masa Tuhan bisa mati? Masa Tuhan bisa menderita? Walaupun sebenarnya di dalam Alkitab Tuhan lewat firman-Nya sudah memberitakan itu. Dan kita tidak bisa mengenal Yesus secara utuh kalau kita hanya melihat dari satu peristiwa di mana dikatakan dia mati, tetapi juga dia bangkit. Dan bukan hanya itu, dia juga naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi sekali lagi saudaraku, mari kita melihat ketika kita ingin mengenal Yesus secara utuh, maka kita harus melihat dalam semua peristiwa itu. Bahkan satu peristiwa yang sedang kita tunggu-tunggu adalah tentang kedatangan Yesus kali yang kedua. Peristiwa yang belum terjadi dan ini akan segera terjadi ketika Yesus datang kali yang kedua. Kalau saudara baca dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-31, dengan segala kemuliaan, dengan malaikat-malaikat, dengan sorak-sorak kemenangan. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita melihat semua peristiwa ini, siapa lagi yang bisa meragukan tentang ketuhanan Yesus? Siapa lagi yang meragukan tentang kealahan Yesus? Kalau kita melihat secara utuh semua peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan Yesus, siapa lagi yang bisa meragukan tentang kealahannya? Siapa lagi yang bisa meragukan tentang ketuhanan daripada Yesus? Hanya orang-orang yang mengeraskan hatinya. Kalau sampai mereka tidak percaya dengan semua peristiwa-peristiwa ini tentang siapa Yesus. Atau saudara-saudaraku, kalau saudaraku membaca di dalam kitab 2 Korintus pasal yang keempat, hanya orang-orang yang dibutakan matanya, mata rohaninya oleh ilah zaman inilah, sehingga mereka tidak percaya kepada Yesus. Nah, kembali ke dalam Matius pasal 24, saudara-saudara. Kalau kita lihat dalam peristiwa ini ada dua kata tentang memberkati, mengangkat tangan dan memberkati. Kenapa? Karena memang dalam peristiwa kenaikan Yesus ke sorga ada berkat secara khusus. Saudara bisa lihat itu di dalam ayat 50 bagian terakhir dikatakan ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Kemudian juga di dalam ayat 51, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, coba kita lihat dulu tempat di mana Yesus naik ke sorga. Saya ingin mulai dari sini, saudara-saudara. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-50 dikatakan di situ Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke dekat Betania. Nanti kalau saudara baca di dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 12 dikatakan, saya baca, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Saudara perhatikan di dalam kitab Injil Lukas dikatakan bahwa Yesus membawa murid-murid itu ke dekat Betania, sementara di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 12 dikatakan bahwa murid-murid itu kembali dari Bukit Zaitun. Ada beberapa orang yang berkata dan bilang begini, apa ini tidak kontradiksi? Sebenarnya Yesus itu naik dari gunung apa? Apakah dari Betania ataukah dari Bukit Zaitun? Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebenarnya ini bukan sebuah kontradiksi. Karena kalau kita memahami dan mengerti letak daripada Bukit Zaitun itu, saudara-saudara, letak dari Bukit Zaitun ini di mana Yesus naik ke sorga dari situ, ternyata berada dekat dengan Betania. Jadi ini bukan sebuah kontradiksi, saudara-saudara. Ya, jadi kalau saudara perhatikan bahwa Betania ini memang terletak di lereng di sebelah timur Bukit Zaitun.
Jadi ini tidak sebuah pertentangan, ini sama persis saudaraku diberkati Tuhan. Ya, dan kita bersyukur sekali lagi data-data di dalam Alkitab ini, tempat-tempat di dalam Alkitab ini bisa dilacak secara historis, bisa ditemukan. Itu sebabnya Alkitab ini bukan kisah dongeng saudara-saudaraku, tetapi sebuah fakta benar-benar terjadi peristiwa itu. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, poin saya adalah bahwa kenaikan Kristus ke sorga ini memberikan berkat kepada murid-murid. Sekali lagi, peristiwa kenaikan Yesus ke sorga ini adalah memberikan berkat kepada orang percaya. Kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat ini, ya, bagaimana Yesus naik ke sorga, dikatakan Yesus hanya membawa murid-muridnya secara khusus. Yesus tidak menunjukkan peristiwa kenaikannya ini secara terbuka di depan umum, tetapi dia hanya membawa saksi-saksi pilihan untuk menyaksikan peristiwa kenaikan ini, saudara-saudara. Dan mari kita lihat apa berkat-berkat yang Tuhan berikan. Yang pertama, saudara-saudara, ya, posisi Yesus ketika naik ke sorga, dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ini menunjukkan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bahwa memberkati adalah hal yang biasa yang ia lakukan terhadap murid-muridnya, dan ia selalu melakukan hal itu. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sampai detik terakhir Yesus bersama dengan murid-murid itu, sama seperti yang sudah biasa dia lakukan, dia memberkati mereka sampai detik terakhir, di mana Yesus bersama dengan murid-murid itu, ia lakukan terhadap murid-muridnya, dan itu ia selalu lakukan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada seorang penafsir Alkitab berkata yang bernama Charles Hudson. Ia berkata, ia mengangkat tangannya untuk memberkati murid-muridnya lagi, karena sampai saat itu ia sudah selalu memberkati mereka, dan ia akan terus memberkati kita, karena ia telah memberkati kita di masa lalu. Ia tidak akan berubah. Sampai detik terakhir di mana Yesus bersama dengan murid-murid itu, saudara-saudara, dia selalu memberkati dan terus akan memberkati. Itu sebabnya sampai 2 kali di dalam ayat 50 dan ayat 51 dikatakan ia sedang memberkati mereka. Sebabnya saya ingin katakan pada saat ini, kalau kita adalah sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh, maka sadarilah dan percayalah bahwa Yesus selalu memberkati kita. Kalau kita adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh, sadari dan percayalah Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Dia sudah memberkati kita dan akan terus memberkati kita. Tapi barangkali mungkin ada di antara saudaraku yang berkata, Pak Pendeta, saya sedang menghadapi masalah, saya sedang menghadapi sakit penyakit. Bagaimana mungkin ini berkata bahwa Tuhan memberkati dan terus memberkati? Dengarkan baik-baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Apakah saudara mengalami hal yang enak atau sedang menderita? Apakah saudara sedang dalam keadaan sehat atau sakit? Apakah saudara sedang mempunyai banyak uang atau dalam kemiskinan? Percayalah bahwa ia selalu memberkati saudara. Apapun, dengarkan baik-baik, hal-hal yang tidak enak yang saudara alami merupakan berkat yang terselubung, yang pasti akan membawa kebaikan bagi saudara sesuai dengan janji Tuhan. Tidak heran di dalam Roma 8 ayat 28, Paulus berkata di dalam surat itu, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ingat,
Apa makna ketika Yesus mengangkat tangannya dan memberkati murid-murid itu? Ia memberkati dan ia akan terus memberkati. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, kalau kita menghadapi masalah, ada kalanya kita berpikir sama seperti Ayub, Yakub, maksud saya saudaraku, di dalam Kejadian pasal 42 ayat 36. Ketika dia dalam keadaan sulit, dia berkata, segala sesuatu menentang aku. Padahal sebenarnya segala sesuatu bukan menentang dia, tetapi untuk dia. Karena di akhir daripada segala sesuatu itu, seperti Roma pasal 8 ayat 28 tadi dikatakan, itu adalah untuk mendatangkan kebaikan. Dia yang sudah memberkati dan akan terus memberkati. Biarlah di dalam memperingati hari kenaikan Yesus ke surga pada hari ini, saudaraku, kita dengan yakin, kita dengan percaya bahwa Dia yang sudah memberkati dan terus akan memberkati. Hal kedua, saudara-saudaraku, apa makna di mana Yesus mengangkat tangannya dan memberkati? Hal yang kedua yang bisa kita lihat adalah kalau Yesus memberkati kita, maka kita pasti betul-betul diberkati. Dengarkan baik-baik, kalau Tuhan sudah memberkati kita, kalau Tuhan memberkati kita, maka kita betul-betul diberkati. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, seringkali kita berpikir bahwa setan, kuasa kegelapan itu bisa mencuri berkat dari kita, bisa mencuri berkat Tuhan dari kita. Bukan, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kalau saudara membaca di dalam Bilangan pasal 22 ayat yang ke-6, coba kita lihat dulu ayat ini, saudara. Bahkan yang diberkati Bileam saja itu akan terus diberkati. Bilangan pasal 26 ayatnya yang Bilangan pasal yang ke-26, Bapak Ibu perhatikan. Bilangan 22, Bilangan pasal 22 ayat yang ke-6. Bilangan 22 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian. Ya. Karena itu datanglah dan kutuklah bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini. Sebab aku tahu, perhatikan dulu, ini perkataan Balak kepada Bileam. Balak ini punya keyakinan kalau Bileam itu memberkati, maka pasti akan diberkati. Ayat 6 itu bagian terakhir, sebab aku tahu siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat, dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Saudara yang berkati Tuhan, Bileam saja kalau ia memberikan berkat, maka orang itu pasti akan diberkati. Lebih lagi kalau Yesus yang memberkati kita, maka kita betul-betul diberkati. Saya ingin katakan sekali lagi, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan kita, setan sekalipun, dengarkan baik-baik, kalau Yesus yang memberkati, pastilah orang itu betul-betul diberkati. Karena tidak ada kuasa di sorga, atau di bumi, atau di neraka yang bisa membalikkan berkat yang sudah ia berikan. Kalau Dia memberkati, percaya dengan iman, engkau sungguh-sungguh diberkati. Kemudian hal yang terakhir, saudaraku, makna di mana Yesus memberkati murid-muridnya ketika Dia naik terangkat ke sorga. Tangan yang diangkat untuk memberkati murid-murid itu adalah tangan yang berlubang bekas paku. Ia menunjukkan harga yang harus kita bayar untuk Ia membayar atau bisa memberkati kita. Jadi tangan yang diangkat untuk memberkati murid-murid adalah tangan yang berlubang bekas paku. Ia menunjukkan harga yang harus ia bayar untuk bisa memberikan berkat kepada kita. Setiap kali kita ingat peristiwa di mana Yesus naik ke sorga mengedangkan tangannya dan memberkati murid-murid, maka dalam waktu yang selalu bersamaan, kita selalu mengingat tentang harga yang sudah ia bayar
lubang paku, tangan yang berlubang paku yang memberkati itu selalu mengingatkan kita tentang harga yang Ia sudah bayar supaya kita mendapat berkat Tuhan. Engkau diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi berkat itu diberikan kepadamu oleh tangan Kristus yang berlubang bekas paku. Andai kata Ia tidak pernah menderita, engkau tidak akan pernah bisa diselamatkan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau engkau melihat tangan Tuhan yang terkedang, terulur mengulurkan tangannya memberkatimu, lihatlah tanda paku di dalam telapak tangannya. Ia sudah membayar harga untuk engkau diberkati. Dia adalah Allah yang berkuasa, Raja di atas segala raja. Itu sebabnya ketika murid-murid saudara diberkati Tuhan, setelah Yesus selesai dengan di mana Dia terangkat ke surga, Bapak Ibu dikatakan di dalam ayatnya yang ke-52, ayat 52 dikatakan, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ada 3 hal yang mereka lakukan setelah mereka diberkati, saudara-saudara. Tolong perhatikan kisah ini. Tidak dikatakan bahwa setelah selesai memberkati maka mereka menyembah. Karena sebenarnya kalau kita perhatikan bahwa Yesus itu tidak ada titiknya ketika memberkati. Tidak ada titiknya, saudara. Tidak dikatakan bahwa setelah selesai memberkati Yesus naik ke surga. Bukan begitu, saudara ya. Tapi sebenarnya dikatakan ketika itu terangkat dalam ayat 51, ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah. Sedang memberkati, Ia berpisah. Artinya apa? Sebenarnya berkat itu nggak selesai, saudara-saudara. Kenapa? Karena terus dan terus dan terus dan terus Tuhan akan memberkati sampai Ia datang kali yang kedua. Itu sebabnya murid-murid itu menyembah kepadanya. Respon orang yang diberkati itu, mereka menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita, dan mereka selalu berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Tuhan tolong kita di dalam kita memperingati hari kenaikan Yesus pada hari ini, kita akan melihat tangan yang terkedang memberkati kita. Dan Ia akan terus memberkati kita. Mari tutup Alkitab, saudara. Kita akan menyembah Tuhan dengan sebuah pujian. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. If
ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Memberkati murid-murid adalah hal yang biasa yang sudah Dia lakukan selama dalam pelayanan. Tetapi ternyata bahkan ketika Dia naik ke sorga, Dia tetap memberkati. Bahkan sesudah Ia pun di sorga, Dia akan terus memberkati kita. Ketika engkau memperingati hari kenaikan Yesus pada hari ini, lihatlah tangannya yang berlubang paru. Itulah harga yang sudah Dia bayar untuk memberkati. Engkau bukan lagi di bawah kutuk, tetapi engkau sudah di bawah naungan berkat Tuhan. Murid-murid ketika mereka sudah diberkati, maka murid-murid itu menyembah Dia. Mereka sujud menyembahnya. Mereka pulang dengan sangat bersukacita. Ini adalah respon mereka, dan mereka senantiasa berada di dalam bait Allah, memuliakan Allah. Saya percaya semua yang sudah mendengarkan firman ini, engkau adalah orang yang sudah diberkati Tuhan. Sembah Dia sebagai Raja di atas segala raja. Hiduplah dengan penuh sukacita dan setialah dalam rumah Tuhan, karena di sana kita akan bisa mengekspresikan sukacita orang yang sudah diberkati. Mari kita kembali akan pujian ini, sembah dan puji, dan kita akan berdoa. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah. Angkat tangan kananmu, katakan sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Kami menyembah-Mu, kami memuliakan Engkau, Raja di atas segala raja. Engkau naik ke surga membuktikan bahwa Engkau Allah, Engkau Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami sudah menerima berkat keselamatan, kami sudah menerima berkat kekuatan. Bahkan kami sudah menerima berkat untuk segala kebutuhan-kebutuhan kami. Dan kami terus bersyukur lewat pemberitaan firman-Mu Tuhan. Karena Engkau akan terus dan terus dan terus memberkati kami. Maka di dalam kesulitan pergumulan kami pun kami percaya Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan. Karena itu adalah janji dan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Saat ini Tuhan, di dalam memperingati hari kenaikan-Mu ke surga, mau berdoa untuk setiap umat-umat-Mu Tuhan, yakinkanlah mereka dengan iman, percaya sungguh bahwa mereka adalah orang yang diberkati Tuhan. Hidup kami adalah diberkati Tuhan.
anak-anak kami, bahkan sebuah pemuda remaja, anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak yang diberkati Tuhan. Masa depan kami adalah masa depan yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Sekali lagi kami akan penuh sukacita, penuh kedamaian, penuh kekuatan menghadapi hari-hari yang ada di hadapan kami. Kesulitan-kesulitan yang kami hadapi tidak akan membuat kami lemah, tapi kami sungguh percaya Engkau akan tetap membela, menolong kami, bahkan memberikan kekuatan. Berkati setiap umat-umat-Mu yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit disembuhkan, dalam peperangan mengalami kemenangan, yang berkekurangan sekalipun Engkau adalah Yehova Rafa, Yehova Jireh yang mengadakan segala yang kami perlukan dalam setiap hidup kami. Masa depan kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat bagi nama-Mu. Berkati bangsa dan negara kami, berkati para pemimpin-pemimpin kami, bahkan berkati kota kami Tuhan. Biarlah pada hari-hari ini secara khusus juga, karena kekasih-kekasih kami, saudara kami sedang merayakan Lebaran Idul Fitri Tuhan. Biarlah juga mereka di dalam rencana-Mu, di dalam lindungan-Mu, bahkan kota kami akan tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Kalau hari-hari ini dalam zona merah Tuhan, kami rindu kami segera keluar dari keadaan ini. Kami kembali boleh bebas memuji memuliakan Tuhan. Kami bersyukur, kami akan akhiri persekutuan kami. Mari Bapak Ibu kita akan terima berkat Tuhan. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.